Alhamdulillah, azka salatin wa salamin li Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rushdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtaja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan keselamatan dunia dan akhirat, mari sama-sama tawajuhkan hati, luruskan niat, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban duduk dan hadirnya kita dalam rangka taqarrub ilallah, upaya meningkatkan kualitas takwa dan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal-indifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه تعالى. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam ibadah ada dua pilar yang tidak bisa terpisahkan. Yang pertama diistilahkan oleh ulama dengan istilah sihhatul ibadah, keabsahan sahnya ibadah. Yang kedua qabulul ibadah, diterimanya ibadah. Berbicara sah dan keabsahan ibadah diatur oleh ilmu fikih. Maka ibadah enggak bisa semaunya, seselera, sehobi kita. Ada aturan mainnya, ada batasan, ada tata caranya, enggak bisa direka-reka, disesuaikan dengan kemauan kita. Ibadah yang sudah meliputi disiplin ilmu fikih, harapan kita diterima oleh Allah. Perihal qabulul ibadah adalah hak prerogatif Allah, tergantung Allah mau nerima apa nolak. Maka yang sah saja, yang benar saja ibadahnya belum tentu diterima. Ibadahnya disiplin, ibadahnya apik,
ibadahnya sesuai ilmunya, ibadahnya pakai ilmu, pakai aturan, ngikutin prosedur, belum tentu Allah terima. Jika yang ibadah benar saja belum tentu Allah terima, apalagi ibadah yang enggak benar. Ibadah yang benar saja dengan proseduralnya sudah memenuhi syarat dan ketentuan berlaku, belum tentu Allah terima. Mana contohnya? Wudunya cakep, ibadah sholatnya beres, yang dimakan, yang diminum barang yang haram, maka sujudnya Allah enggak ridho, sholatnya Allah enggak suka. Walaupun jasad fisiknya sujud nempel di atas sejadah, tapi di dalam jasad badannya ada darah yang mengalir, yang terbentuk daripada ekstrak barang yang haram. Walaupun jidatnya sampai hitam sekalipun, tapi di dalam badannya ada segumpal daging terbentuk dari barang yang haram, sumsum tulangnya terbentuk dari barang yang haram, maka sholatnya mulghah, tidak Allah ridhoi. Itu syarat qabulul ibadah, diterima ibadah. Jika ibadah seseorang yang sudah memenuhi syarat ketentuan saja belum tentu Allah terima, belum tentu Allah ridhoi, apalagi ibadah yang semaunya, sesuai seleranya, enggak pakai ilmu, enggak pakai prosedural, enggak mengikuti syarat ketentuan. La haula wala quwata illa billah. Ibadah tidak akan terlepas daripada bagaimana tuntunan Al-Quran, penjelasan daripada bayan nabawi, apakah itu hadis ataupun praktik, bagaimana Rasul mencontohkan dalam ibadah. Maka berbicara ibadah tidak akan lepas daripada Al-Quran, berbicara ibadah tidak akan terlepas daripada fikih sirah nabawiyah. Berbicara sirah nabawiyah bukan hanya berbicara perjalanan hidup Nabi, tapi bagaimana tata cara Nabi beribadah, itu pun sebagian daripada esensi sirah nabawiyah. Maka almarhum al-mujahid al-arif billah Asy-Syaikh Muhammad Ramadan Al-Buti yang wafat di Suriah, wafatnya dibom ketika pengajian seperti ini. Ketika menyampaikan pengajian, beliau di mimbar sedang menyampaikan kajiannya, tempat masjid di mana beliau sedang menyampaikan dakwahnya dibom. Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti begitu terkenal di seluruh dunia, bahkan karangan-karangannya banyak dipelajari di berbagai tempat akademisi, baik perkuliahan, pesantren maupun madrasah. Di antara karyanya adalah Fiqhus Sirah Nabawiyah, melihat sudut pandang sirah nabawiyah, dilihat sisi-sisi nilai-nilai ilmu fikihnya. Maka hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembelajaran sebelumnya berkaitan dengan optimalisasi amaliyah di dalam sholat. Maka berbicara sholat, berbicara hadis Rasul, berbicara sholat, berbicara amaliyah Rasul, berbicara sholat dan apa yang kita praktekkan dan apa kita contohkan, bukan hanya sekedar mempraktekkan, bukan sekedar meniru, tetapi di dalamnya ada rasa cinta kita kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan bagaimana takbir intiqal setelah iktidal hendak turun
untuk sujud. Dan kita sudah sampaikan bagaimana perikhtilafannya para ulama hendak sujud, apakah tangan dulu atau lutut dulu, sudah kita lampaui. Selanjutnya, di dalam sholat ini tentu ada perbedaan satu dengan yang lain tergantung tata caranya. Bila mana sholatnya berjamaah, ayyajharul imamu bitakbir, hendaknya imam mengencangkan takbirnya supaya terdengar oleh makmumnya. Supaya apa? Supaya makmum tidak mendahului gerakan imam. Ayyajharul imam bitakbir, Amaliyah nomor 212, di mana seorang imam dalam takbir intikal, apakah hendak sujud, apakah bangun dari sujud, dan gerakan-gerakan yang lain. Bila mana sholatnya berjamaah, maka suara imam dikencangkan sesuai jumlah kira-kira makmum yang ada. Maka kebijakan di beberapa masjid yang notabene cakupannya besar dan luas jemaahnya banyak, maka ada naib imam, namanya muballigh di belakang imam. Imamnya pelan, justru yang kenceng mubalighnya. Imamnya pelan, Allahu Akbar, mubalighnya Allahu Akbar. Nah, itu mubalik. Kalau ngebarengin mubalik enggak jadi masalah, karena mubalik itu pun adalah makmum. Biasanya mubalik ini dipasang bila mana satu jemaahnya banyak, jaraknya jauh dan sebagainya, maka biasanya digunakan mubalik. Kalau seumpama jemaah cuma 20 orang, nggak usah pakai mubalik, kolok. Kalau jemaah cuma sebaris, nggak usah pakai mubalik, ntar mubaliknya keder lagi. Mubalik itu kalau jemaahnya banyak, ribuan, terpecah kemana-mana, maka perlu ada penyambung suara. Supaya apa mubalik dipasang? Lagi-lagi supaya makmum tidak mendahului imam. Maka imam duluan baru mubalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mubalik. Supaya apa? Membedakan mana gerakan, mana takbir imam, mana makmum. Biasanya di beberapa masjid ada yang menggunakan metode itu. Ayyasjuda ba'da ayyatu al-imamu jabhatahu alal ardi. Nah, tujuannya takbir imam dikencangkan supaya terdengar oleh makmum, dan makmum yang sudah mendengar takbirnya imam, kapan sujudnya? Ayyasjuda, hendaknya makmum itu turun sujud kapan? Ba'da ayyadha'al imamu jabhatahu alal ardi, setelah imam itu jidatnya sudah nempel di sejadah. Kalau imamnya sudah nempel jidatnya sejadah, sudah sempurna sujudnya, baru makmum turun. Allahu Akbar, baru makmumnya turun. Jangan ngebarengin gerakan daripada imam. Maka hadisnya, di dalam hadis disebutkan, wa idza sajada, bila mana makmum imamnya sudah sempurna sujudnya, sudah tumakninah, sudah menempelkan jidatnya di sejadahnya imam, fasjudu, maka silahkan Anda yang menjadi makmum turun untuk sujud menggunakan fi'il madhi past tense. Wa idza sajada, bila mana sudah berada pada posisi sujud, baru fasjudu, silahkan yang menjadi makmum turun untuk sujud.
Dalam sholat bukan hanya sekedar ngikut, tetapi ada proporsionalnya. Kapan rukuknya, kapan sujudnya, disinilah harus ada pemahaman ada antara imam dan makmum. Bagaimana cara, trik dan tipsnya supaya makmum tidak mendahului imam, maka imamnya harus paham. Bagaimana supaya makmum tidak mendahului, tidak membarengi daripada gerakan imam, maka harus tahu bagaimana trik tata caranya imam agar tidak menjadi peluang kesalahan bagi makmumnya. Enggak melulu makmum salah, enggak melulu makmum salah, boleh jadi imamnya kurang bijaksana, makmumnya masih muda-muda, gerakannya sat-set, giliran imamnya nyantai. Allah ya, imamnya nyantai, gerakannya lambat, gerakannya disusul sama makmumnya. Disinilah pentingnya bagaimana memahami bagaimana bagian daripada amaliyah tersebut. Wad'ul anfi ma'al jabhah, disunahkan pula selain daripada jidat ditempelkan, ini berlaku bagi makmum dan imam, yang ditempelkan dari anggota muka ketika sujud bukan hanya jidat saja, akan tetapi wad'ul anfi ma'al jabhah, ketika menempelkan jidat sunnah hidung ikut nempel, maka makruh bila mana sujudnya nungging, yang nempel jidat doang, apalagi dalam rangka ngeitemin gosok-gosok jidat. Udah nungging, digosok-gosok jidatnya, itu ngapain digosok-gosok? Oh ternyata supaya hitam jidatnya. Dah keliru. Ini sujud apa pengen kelihatan jidatnya hitam? Orang mah kagak pengen kelihatan hitam jidatnya. Sujud aja. Kalau pengen hitam nggak usah sujud, gosok pakai amplas gue hitam. Nah apa bedanya mata kaki? Mata kaki karena sering bergesekan hitam-hitam juga. Padahal mah belum tentu dipakai sila ngaji. Betul-betul. Yang ngeronda, coba ngeronda kan pada duduk itu berjam-jam, pas berdiri pada hitam enggak? Pada hitam, tapi duduknya belum tentu di masjid. Artinya hitamnya jidat bukan karena tanda sujud, tanda orang soleh, belum tentu. Karena diterimanya sholat bukan karena hitamnya jidat, enggak begini. Oh semakin hitam semakin diterima, enggak ada rumusannya. Semakin hitam enggak ada, itu mah efek biologis gesekan kulit dengan karpet. Apa bedanya mata kaki? Mata kaki digesek-gesek semakin lama hitam-hitam juga. Apa bedanya? Apalagi tekstur kulitnya jidat itu lebih tipis daripada kaki, maka semakin sering kegesek wajar bakal hitam. Dan sunnah ketika sujud enggak nungging. Wa ayyadha al jabhah ma'al anfi, dudil tempelkannya jidat, sunnah nempel juga hidungnya, walaupun anggota yang harus nempel itu jidat. Hidung mah bukan anggota sujud. Nempelin hidung ketika sujud hukumnya sunnah, tapi nempelnya jidat ketika sujud hukumnya wajib, karena anggota sujud hanya 7. Wa ayyadha ala sab'ati a'dha'in, orang yang sujud disepakati oleh ulama timur hingga barat anggota sujud ada 7. Coba hitung. 1 jidat, yang kedua
2 telapak tangan, berapa tuh jadinya? 3 ditambah 2 lutut, berapa jadinya? 5 ditambah kaki 2, jadi berapa? 7. Itulah anggota sujud. Selain itu bukan anggota sujud. Akan tetapi sunnah ketika sujud bukan hanya menempelkan jidat, tetapi hidungnya bareng ditempelin ke karpet, ke sejadah. Maka makruh bila mana orang sujud nungging. Kenapa demikian? Wad'ul anfi ma'al jab'ah ayyusannu wad'ul anfi ma'al jabhati fi sujud lima ruya an Abi Humid As-Sa'idi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kana sajada, bila mana Rasul sujud amkana anfahu wa jabhatahu minal ardi, maka Rasul menempatkan bersama-sama hidung dan jidatnya. Rasul menempatkan pada waktu yang sama, ditempelin di lantai, sunnah Rasul. Wa naha yadaihi an janbaihi, dan Rasul merenggangkan kedua tangannya dari lambungnya. Tidak boleh laki-laki kalau sujud tangannya nempel ke ketiak lambungnya. Selain direnggangkan, wa wada'a kaffaihi, dan Rasul menempatkan dua tangannya hadzwa mankihi, sejajar dengan pundaknya. Enggak begini. Ada orang sujud kayak kodok. Sujud kayak kodok. Kayak kodok atau kayak kodok? Ya kayak bocah, kayak kodok. Betul. Disujud apa-apaan. Maka tidak boleh ketika sujud lutut ini nempel, di depannya ada. Maka kenapa? Karena lutut, karena sikut bukan anggota sujud. Anggota sujud kaffaihi, sehingga enggak boleh ketika sujud ngedepuk nih. Dari telapak tangan ke sikutnya ngedepuk gitu. Nah, kenapa? Ini enggak boleh, karena sikut bukan anggota sujud, harus ngangkat, tidak boleh nempel. Karena banyak di lapangan itu ketika sujud sikutnya nempel, padahal sikut tidak ada dalam sunnah Rasul nempelin sikut. Yang sunnah itu nempelin dan meletakkan dua telapak tangan hadzwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya. Kalau sejajar nggak usah ke kiri ke kanan. Ini mah sampai ngikut hidung orang. Iloh. Wa wada'a kaffaihi akhrajat Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun qala al-Khatib bil Muqdi lam yajib wad'ul anfi kal jabha. Memang secara hukum asal yang wajib adalah menempelkan jidat, bukan menempelkan hidung. Hidung mah karena masuk dalam wajah, ikut sunnah ketika sujud bareng ditempelin hidung. Selain daripada hidung ditempelin, wa yusannu ayyarfa'a yadaihi wa ainaihi, ketika sujud sunnah matanya dibuka. Ini yang jarang, kadang-kadang kita memerem. Padahal sunnahnya ketika sujud matanya dibuka, bukan ditutup. Kecuali kalau berdebu, itu mah lain lagi masalah. Pak Ustadz, bagaimana kalau ketika kita mau sujud hidung kita ketutupan, umpam pakai masker zaman COVID? Iya, umpam zaman COVID pakai masker sampai maskernya 3 lapis,
Itu kira-kira kalau orang sholat pakai masker sah apa enggak? Tergantung di mana masker ditempelinnya. Kalau maskernya buat nutup hidung, sah sholatnya. Tapi kalau maskernya nempel di jidat, beda masalahnya. Kalau cuma nutup hidung maskernya karena ada hajiyah, ada kondisi yang mana kita butuh untuk menutup hidung. Jangankan COVID, kita lagi flu, lagi batuk, silahkan pakai masker, gak jadi masalah. Wong hidung mah hukumnya sunnah, bukan anggota sujud. Sehingga ad-daruratu qad tanzilu manzilat darurah dalam kaidah usul fikihnya. Dalam keadaan tertentu yang hukumnya makruh, hidung kealingan, makruh itu akan hilang bila mana adanya kebutuhan. Butuh apa? Menghalangi debu, menghalangi angin, menghalangi AC. Memang umpama kita kurang sehat, lagi flu, lagi batuk, silahkan sholat pakai masker, nggak jadi masalah. Kenapa? Ada hajiyah, ada kebutuhan. Maka sholatnya sah-sah saja. Tapi batuk enggak, flu enggak, kemana-mana maskeran baik, makruh ketika sujud hidungnya kealingan. Maka ayyakuna maksyufan, keadaan hidungnya maksyufan, terbuka, tidak ada yang menghalanginya. Berbeda dengan kondisi jidat. Kalau jidat tidak boleh ada yang menghalangi. Kalau ada yang menghalangi, bermasalah sujudnya enggak sah, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Sudah kita sering singgung masalah peci. Peci ini amaliyah sunnah, wajib enggak dipakai silahkan, enggak dipakai pun enggak jadi masalah. Cuman kalau dipakai masuk dalam kategori adab praktisi, lagi sholat pakai peci, enggak pakai peci tetap sholatnya sah. Tapi ketika pakai peci ada syarat ketentuannya berlaku. Jangan sampai amaliyah sunnah gagal paham, salah prakteknya, gara-gara peci 5.000 sholatnya batal. Bagaimana bisa gara-gara peci kok sholatnya batal? Pecinya terlalu maju, disimpannya di alis. Kalau pecinya disimpan di alis ketika sholat, pertanyaannya yang nempel jidat apa peci? Peci. Jika prakteknya itu sholat dilakukan puluhan tahun dan begitu pecinya ketika sholat, sholatnya batal sepuluhan tahunnya. Gara-gara orang mana sih peci itu? Gara-gara peci. Jangan sampai menghalangi jidat. Walaupun peci amaliyahnya sunnah, tapi jika prakteknya keliru, yang sunnah bisa membatalkan sholat. Ayyakuna maksyufan, hidungnya dalam keadaan terbuka. Ayyakuna wad'uhu muqtarinan biwad'il jabhati ala musallahu, sesuai hadis Rasul, menempelkan hidung bareng sama-sama, muqtarinan dengan menempelkannya jidat. Ini yang diamalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada mengamalkan sunnah nabawiyah ketika menempelkan jidat hentak sujud bersama-sama dengan hidung dan terbuka kedua-duanya, 7 anggota sujud tidak sama cara praktiknya. Dari 7 anggota dibagi 2 klasifikasi. 1,
ada bagian anggota sujud yang hanya wajib nempel, nggak wajib terbuka, hanya wajib nempel, hanya wajib nempel. Ketika enggak nempel, batal sujudnya. Apa saja anggota sujud yang wajib nempel saja? Satu, lutut. Dua-duanya harus nempel, tidak wajib terbuka. Bayangkan kalau lutut wajib kebuka, batal sholatnya, kebuka aurat. Maka lutut mah hanya wajib nempel. Yang kedua, kaki ujung jari-jarinya harus nempel, tidak wajib terbuka, sehingga sholat boleh pakai kaos kaki. Karena hanya wajib nempel. Lagi-lagi banyak problematika kaki ketika sujud kagak nempel. Ada orang sujud kakinya kayak lagi berenang, kayak bocah, kakinya begitu. La ilaha illallah. Padahal di sop pertama itu di sono, meski di sono, bukan di sini, nggak ada di sini mah. Kakinya uncang-uncangan lagi sujud. La ilaha illallah. Dari awal hingga akhir, hingga mustaqarra mawadi'ahu, sampai tumaninah, sampai selesai sujudnya, ujung kaki harus nempel. Kalau kakinya angkat-angkatan seperti orang mendayung lagi renang, batola sujuduhu, batal sujudnya. Bila mana sujudnya batal, otomatis sholatnya batal. Dan lagi-lagi ada, Pak Ustadz, ini mah bukan kakinya kayak mendayung, kakinya ditumpuk jadi satu, gitu. Ditumpuk jadi satu. Kan seharusnya dua begini. Ini kalau ditumpuk begini, ditumpuk jadi satu, ditumpuk. Begini pun sama, keliru, nggak boleh. Karena kaki dua, dia dua napaknya, nggak boleh kakinya ditumpuk. Ini pun banyak di lapangan, tidak dicontohkan Rasul, dan ini bagian muttafaq alaih, tata cara yang disepakati oleh ulama, sehingga dari ulama timur hingga barat sepakat sujud harus begitu. Kalau ujung mata kakinya enggak nempel, bermasalah sujudnya. Bila mana sujudnya bermasalah, cacat satu rukun sholat, batal sholatnya. Satu, bagian anggota sujud yang hanya wajib nempel. Yang kedua, sisanya anggota sujud wajib nempel, wajib terbuka. Nah, ini bukan hanya nempel, tapi wajib terbuka. Mana? Al-jabhah wal kafaini. Nempelnya jidat ke lantai harus terbuka, tidak boleh ada yang ngalangin. Telapak tangan dua-duanya enggak boleh ada yang menghalangi. Maka perempuan mukenanya hanya nutup alas atapnya, bagian bawah terbuka. Kenapa? Kalau bawahnya tertutup enggak sah. Laki perempuan enggak sama baik. Ketika sujud, jidatnya enggak boleh terhalangi, dua tangan enggak boleh terhalangi. Maka dua bagian ini bukan hanya sekedar nempel, tapi maksyufah, harus terbuka. Hati-hati, ingatkan kepada istri kita yang sholat, biasanya mukenanya pada melebar, mukenanya panjang. Pas ketika sujud,
mukenanya sampai ke tempat sujud. Bila mana sujud di atas mukena dan mukena itu bergerak dengan geraknya kita, maka jidatnya terhalang, angannya terhalang, bermasalah sujudnya, batal sholatnya. Tidak boleh sujud di atas benda yang benda itu bergerak dengan geraknya kita. Umpama imam pakai sorbannya panjang sampai 5 meter. 5 meter panjang. Pas ketika sujud itu sorban pas jatuh di tempat sujud itu imam. Bila mana itu imam sujud di atas sorbannya dia, di atas selendangnya dia, dan selendang itu bergerak dengan geraknya dia, maka tidak sah sujudnya. Kecuali kalau sorbannya jatuh. Kalau sorbannya jatuh, khilaf ulama. Satu ulama muktamad berkata boleh sujud di sana. Kenapa? Karena dia sudah terlepas dari badan kita dan sudah tidak bergerak, nggak nyambung dengan badan kita. Yang kedua, lebih afdal singkirkan. Kenapa? Dari awal tidak ada benda itu. Contoh, Imam Romli, Imam Ibnu Hajar mencontohkan. Bila mana ada seorang suami sholat di rumahnya karena pulang kerja malam, rakaat pertama suami tersebut sujud langsung ke lantai keramik. Rakaat pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali sujud. Rakaat pertama itu laki-laki, suami itu jidatnya sujud ke lantai keramik. Bangkitlah rakaat kedua, Allahu Akbar. Kelihatan sama istrinya, aduh kasihan ya suami saya, sholatnya enggak pakai sejadah, dialasin sejadah tempat sujudnya. Padahal rakaat pertama sujudnya ke lantai, rakaat kedua dialasin pakai sejadah. Menurut muktamad jumhur mayoritas ulama, bila mana itu laki-laki sujud di atas sejadah itu batal sujudnya, karena seolah-olah menghalangi tempat sujud, kecuali kalau dari awal pakai sejadah nggak jadi masalah. Rakaat pertama sujudnya ke lantai, rakaat kedua dialasin sujudnya ke sejadah, maka sejadah itu seakan-akan hailan yang menghalangi jidatnya dengan objek tempat sujud awalnya. Maka jidat dan 2 telapak tangan bukan hanya nempel, wajib terbuka. Dan banyak di lapangan problematikanya sujud kayak orang push up, tangannya kayak sedang nyomot nasi. Ada orang sujud tangannya sampai begitu. Ini sujud apa latihan push up? Sujud tangannya. Allahu Akbar. Sudah mas sujudnya pakai tangan, bukan pakai telapak tangan. Anggota sujud itu kafaihi, 2 telapak tangan, bukan jari. Bila mana sujudnya pakai jari, batal sujudnya, batal sholatnya.
Dari situ saja kelihatan betapa seseorang beribadah jika tidak mendalami secara utuh bagaimana Rasul mencontohkan sholat dan menjadi standaritas ibadah dari timur hingga barat. Dan jika seseorang ibadah sesuai ide kreatifnya dia, nggak ngapa-ngapa kali ya kalau sujud tangannya kayak lagi push up, nggak ngapa-ngapa kali ya kalau sujud kakinya ucang-ucangan, nggak ngapa-ngapa kali ya kalau sujud kakinya nempel numpang, nggak ngapa-ngapa kali ya. Nah, itulah mulai ibadah sesuai seleranya masing-masing. Kalau ibadah sesuai selera, tidak mengikuti sunnah Nabi, ibadah cara dan yang bagaimana bisa dianggap sah, apalagi Allah redho. Wong prakteknya saja tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang selanjutnya terakhir, mura'atat tartib. Sujud itu mengikuti urutan anggota tartib, yaitu wada'ir rukbataini. Yang pertama menempelkan dua lutut, turun lutut dulu, setelah lutut summal yadaini, lutut tangan, summal anfi wal jabhah, lanjut jidat dan hidung. Coba yang pertama turun lutut, sudah lutut tangan, sudah tangan jidat dan hidung. Riwayat madhab Syafi'i lebih mengedepankan lutut turun dulu daripada tangan. Sementara madhab Maliki ketika hendak sujud tangan dulu yang nempel, baru lutut. Dua-duanya ada dalilnya. Rasul mencontohkan, nggak usah diributin, itu mah teks secara sunnahnya. Yang penting mah 7 anggota sujud dilibatkan ketika sujudnya, lutut, kaki nempel, tangan, jidat nempel dan terbuka. Itu intinya. Masalah yang turun tangan dulu lutut dulu enggak jadi masalah, itu mas sunnah. Mau tangan dulu monggo silahkan, lutut dulu monggo silahkan, yang jangan coba-coba kepala dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggang laki-laki, enggang, ya. Kalau perempuan kapan?